Pak Kapolres mau taruh polsek di Buya. Iya. Om kasih lahan 1 hektar. Bisa kasih 1 hektar. Om bilang kalau barang 25 kali 15 tuh bikin yang cepat-cepat ini dapat 1 hektar ini. Iya. Moderator SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat moderator SWA. Malam ini moderator SWA hadir lagi dengan menghadirkan seorang polisi yang berprestasi di bidangnya. Mungkin sahabat moderator SWA sudah kenal, ada yang belum kenal. Malam ini sengaja moderator SWA hadirkan untuk kita cerita-cerita santai bersama beliau tentang pengalamannya menjadi seorang polisi dan prestasinya yang didapat sampai hari ini. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Oman Umanahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk polisi tahun berapa? Masuk polisi tahun 2004. 2004. Berarti sekarang sudah berapa tahun ya? 16 tahun. 16 tahun. Dulu masuk polisi cita-cita atau ada dorongan orang tua atau apa? Awalnya. Awalnya waktu masuk polisi pertama cita-cita waktu masih sekolah SD. Cita-cita jadi polisi karena ada motivasi, ada keluarga, paman yang polisi juga yang bertugas di Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan. Oh, paman polisi juga. Iya, ya. paman. Sehingga dengan dasar itu termotivasi untuk mau ikut tes polisi. Nah, yang berikut juga kakak juga seorang polisi. Oh, ini keluarga polisi ini ceritanya nih. Semua polisi jadi ini orang tua dan keluarga aman ini. Jadi ini keluarga polisi, Dulu tugas pendidikan di mana? Pendidikan polisi di SPN Paso. Paso, oh di Ambon. Di Ambon. Oh. Biasa yang tugas di Maluku Utara rata-rata pendidikannya di Karombasan, ya? Iya. Tapi Oman di Ambon 2004. Iya, 2004. Jadi waktu itu pendaftarannya di mana? Di Ternate atau di Ambon? Pendaftarannya di Ternate. Waktu itu masih Polda Lama di Kompleks Pohon Pala. Oh, terusnya pendidikannya di Ambon. Pendidikan di Ambon. Karena waktu itu di angkatan beta waktu itu. Angkatan berapa tuh? Angkatan berapa? Angkatan 26. Angkatan 26. 26. Tahun 2005. Tesnya 2004. 2004 tapi pendidikannya 2005. Oh, maksudnya kalau angkatan itu hitungnya lulusnya. Iya. Oh iya, paham. Oke, lanjut. Nah, terus? Jadi setelah tesnya di Kompleks Pohon Pala, setelah itu karena waktu itu angkatan kita termasuk angkatan terbanyak 377 orang. Iya. Sehingga dari SPN Karombasan tidak bisa menampung semua. Oh, dibagi. Karena di SPN Karombasan ada juga pengiriman dari Gorontalo, ada pengiriman dari seputaran Sulawesi. Iya. Makanya kita pengiriman dari Polda Maluku Utara dibagi dua. Sehingga saya terpilih dibagi di pendidikan di Ambon. Di Paso. Berapa orang yang dari Paso ke Paso gitu dari Ternate? Yang angkatan Oman ya? Yang ke Ambon 177. Kalau pendidikan ini pasti ada kesan dan pesan yang luar biasa yang saya bisa lupa sampai sekarang ya. Pertama udah pendidikan itu apa yang bikin kamu gitu? Jadi artinya pengalaman paling lucu, pokoknya campur baca cerita dulu. Pengalaman paling lucu waktu pendidikan itu nih ketika Tamang ini karena malam setelah kegiatan malam lapar, terus dia keluar beli makanan. Keluar dari
dari SPN? Iya, SPN. Keluar SPN tapi tidak sampai keluar di kementerian, hanya lewat teman saja. Oh, titip. Iya, belanja. Belanja. Ya. Belanja. Terus setelah itu makan karena lapar, terus ketahuan oleh pelatih. Tengah malam ini. Tengah malam. Akhirnya disuruh nasi kuning tadi yang tadinya 3 bungkus untuk 3 orang. Iya. Karena dia yang beli sendiri, disuruh makan sendiri. Makan kasih habis. Disuruh makan kasih habis. Makan sampai memuntah. Astaga. Jadi yang berarti teman yang 2? Sama yang 2 diam saja. Dapat hukuman juga, cuman yang teman yang 1 yang sasaran karena dia beli makan kasih habis. Oke. Selesai pendidikan, tugas pertama di mana? Selesai pendidikan, tugas pertama kita sementara ditahan di Polda kurang lebih 1 bulan dalam pendidikan. Setelah itu dibagi ke Korsula. Oh, langsung tugaskan di sini? Tugaskan di sini. Memang waktu itu saya juga belum berkeinginan untuk tugas di Sula. Oh iya, keinginan pribadi. Iya, keinginan pribadi. Karena mau cari pengalaman di luar dulu, luar sana, tempat lain dulu. Iya. Karena kita lahir di Sanana, besar di Sanana, sekolah di Sanana, jadi mau cari pengalaman tugas di luar dulu. Iya. Tapi karena permintaan dari orang tua, laki-laki cuma 2 orang, satu sudah tugas di luar. Mama dan papa minta kalau bisa 1 di Sanana. Iya. Supaya ada apa-apa bisa lihat orang tua. Iya. Kalau saya tuh beta juga sih mau tugas di sana duluan. Beta mau cari pengalaman di luar dulu. Di luar sama dengan tuh om-om atau om-om sebelumnya tugas di luar. Sehingga nanti mungkin menjelang sudah beripka, berarti sekarang ini baru kembali ke Sanana. Jadi dari Bribda sampai sekarang ini di sini. Bribda sampai sekarang. Di sana. Ya di sekolah sampai Bribda nih, dari Bribda sampai Bribka sekarang tetap masih sini. Itu Sekarang tugas terakhir ini masih Babin Kamtipmas Menggega. Iya. Dari tahun berapa tuh? Tugas Babin Kamtipmas Desa Menggega dari 2017. 2017, baru 5 tahun, 6 tahun masuk ke 6 ini ya? Iya, masuk 6. Masuk 6 tahun. Jadi Babin itu ditunjuk langsung atau memang ada permintaan? Terkadang itu penilaian pimpinan dari Pak Kapolres melihat mungkin di desa itu ada desa yang rawan. Iya. Ya, maka perlu adanya Babin Kamtipmas. Iya. Khususnya dalam kota. Ada juga dari di desa, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang buat permintaan. Tapi saat ini untuk memenuhi kuota 1 desa 1 Babin Kamtipmas belum mencukupi karena kekurangan anggota. Jadi ini Babin Menggega dengan apa? Sementara Babin Kamtipmas 1 desa saja. 1 desa. Kira ada desa yang lain lagi. Biasa ada rangkap begitu. Iya. Ada teman-teman yang tugas di desa terpencil di pelosok seperti di Teriabu maupun di Mangoli. Itu 1 orang ada sampai 2 sampai 3. Oh, di 3 desa. Tadi awal opening tadi beta ada sebut bahwa salah satu polisi berprestasi. Kalau saya berprestasi, saya mungkin masuk di podcast moderator su. Sekarang beta mau bongkar satu-satu nih. Ada piagam-piagam yang di beta puntang, beta sudah lihat ini. Jadi tolong bongkar satu-satu. Pak Oman tolong jelaskan supaya sahabat moderator su bisa tahu sebagai informasi, karena berprestasi ini hal yang semua orang inginkan, tapi biasanya selalu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan. Tapi semua orang punya keinginan, iya kan? Iya. Jadi Pak Oman ini sudah
mendapat beberapa penghargaan ini, beta mau buka satu-satu. Jadi di Desember 2017 penghargaan dari Kapolda Maluku Utara Bapak Dr. Andus Ahmad Juri M. Hum itu piagam penghargaan kepada Bapak Oman Umanahu NRP sekian-sekian jabatan Babin Kantipmas Desa Menggega Kesatuan Polres Kepulauan Sula yang telah berprestasi dalam membuka taman pengajian Al-Quran di Desa Menggega. Itu apa itu yang bikin sampai Pak Oman ada inisiatif untuk buka taman pengajian? Memang di Menggega sih ada taman pengajian atau bagaimana? Coba cari dulu. Iya. Jadi saya awal tugas di Desa Menggega Januari 2017. Selama tugas memang di sana sudah ada tempat pengajian. Tapi ada sebagian warga yang punya anak, sebagian belum mengaji. Khususnya ada warga yang tidak mampu, anak yatim, yatim piatu, dong bisa untuk pergi mengaji. Terus saya dekati ada salah satu anak yatim. Anak yatim? Iya, anak yatim. Beta tanya dia, "Adek, kenapa kong saya yang mengaji?" Dia bilang, "Itu mau mengaji cuman Al-Quran sing ada, Ikhlas sing ada." Iya. Terus itu mau mengaji di siapa? Awalnya itu. Iya. Awalnya itu. Karena beta lihat waktu diselesai habis asar itu, anak-anak lebih suka main. Ya. Sehingga dengan informasi dari salah satu anak yatim tadi dan anak-anak yang suka main, di situ beta berpikir bagaimana supaya beta buka TPQ. Dikhususkan untuk anak-anak yang khususnya yatim piatu, yang tidak mampu, dan anak-anak yang tadinya punya kebiasaan main di selesai asar sampai maghrib, dirubah kesibukan, lompong kesibukan itu untuk mengaji. Oh iya. Sampai mengaji dan dong salat asar. Tapi sebelum itu beta yang langsung sana langsung koordinasi dengan kepala desa dulu, koordinasi dengan Pak Imam dulu, koordinasi dengan Departemen Agama, Departemen Agama. Terus kita sampaikan beta punya ide bahwa beta berencana untuk membuka TPQ. Beta berencana membuka TPQ karena dari awal waktu saya tugas, saya berpikir bagaimana anak-anak ini tanamkan dia dasar mental dulu, akhlak yang baik. Khususnya anak-anak yang tadinya belum bisa ngaji, kita ajar dengan ngaji. Kita ajar dengan ngaji supaya mereka juga tahu ngaji, tahu sholat. Ingat di situ di samping kita bertugas, sampai kita tugas itu saya berpikir bagaimana supaya anak-anak ini ditanamkan akhlak yang baik, terus berbakti kepada orang tua. Dan saya mau sampaikan juga tadi pada waktu membuka TPQ tadi ada 2. Jadi di situ guru mengaji ini saya juga berpikir bagaimana supaya ajar 2 TPQ ini. Iya, kekurangan guru mengaji. Maka saya sampaikan ke Pak Kades. Jadi bagaimana supaya ada rasa tanggung jawab, tidak pakai guru ngaji dari luar. Karena kalau guru ngaji dari luar itu harus bayar anggaran. Di honor. Tapi pakai tumpu orang tua di dalam kampung, Pak Modeng dan Pak Imam, supaya harus tanggung jawab. Tapi itu juga saya berpikir bagaimana supaya ada sedikit.
Sehingga itu ketika awal berjalan supaya guru-guru ngaji juga semangat, TPQ ini saya pakai uang sendiri. Uang sendiri, iya. Pakai uang sendiri untuk ini bantu. Iya. Karena walaupun bagaimana, dong juga manusia biasa. Iya. Betul. Yang butuh makan, butuh betul. minum. Betul. Sehingga pakai uang sendiri untuk kasih sedekah buat guru ngaji. Di situ juga kadang terasa kurang, kadang terlalu sedikit. Karena itu sebagai kemampuan. Betul, kemampuan sebagai Babin Kamtimas. Kita punya gaji, kita selipkan sebagian untuk bisa kasih sedekah buat guru-guru ngaji. Nah, kadang juga beta sampaikan ke teman-teman, kadang pimpinan juga bantu sedikit untuk bersedekah kepada mereka. Bagaimana supaya TPQ bisa jalan, supaya tumpung anak-anak adik-adik ini buta huruf dalam baca Al-Quran dan Iqra. TPQ nama apa? TPQ ada 2. Oh, 2. Ada 2. Di Mangega? Ada 2. Di Mangega semua? Mangega semua. Oh, nama apa? Satu di masjid, yang satu di Musala Waifara. Bisa ada nama, tipe nama? Iya, nama Ar-Rahman dari masjid, Ar-Rahim di Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Oh iya. Di Musala. Oke. Jadi itu awal ada ide untuk ini mendirikan TPQ itu dari itu, ya. Jadi singkatnya seperti itu, ya. Iya. Oke. Jadi nih, sahabat Ruswa ini penghargaannya nih dari Kapolda 2017. Oke, yang berikut. Ini penghargaan dari Kapolres November 2017. Masih 2017. Penghargaan 2017 semua nih. Ini apa? Piagam penghargaan sertifikatnya diberikan kepada Oman Umanahu yang telah berprestasi dan dedikasi sebagai Babin Kamtibmas dalam membangun TPQ Desa Mangega. Oh, ini lanjutan dari ini, ya. Lanjutan dari ini. Jadi penghargaan dari Kapolda dan Kapolres. Oke. Tong lewat. Oke, sama saya kan? Oke. Terus yang berikut penghargaan peserta pemilihan polisi teladan, penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik tahun 2017 juga. Ini apa nih? Coba jelaskan dulu. Ini penghargaan apa nih? Yang ini. Apa? Kalau itu penghargaan itu penilaian dari pimpinan kepada masing-masing anggota yang melaksanakan tugas. Nah, ketika ini dari Kapolda, dari Kapolda itu? Iya, dari Kapolda. Iya, Pak Ahmad Juri. Pak Ahmad masih Pak Ahmad Juri. Oke. Iya, Ahmad Juri. Oke. Jadi dia ada surat dari Mabes Polri, ke Polda, ke Polres. Di situ untuk pemilihan polisi teladan khususnya Babin Kamtibmas. Iya. Jadi ada beberapa Babin Kamtibmas di Polres ini yang mendapatkan penghargaan sebagai polisi teladan. Jadi setelah itu diminta untuk mewakili Polres Kepulauan Sula ke Polda Maluku Utara. Iya. Ya, bersaing dengan polres-polres lain. Ya. Bersaing dengan polres lain. Sehingga pimpinan memilih saya. Iya. Saya juga merasa bahwa saya belum baik. Iya. Saya bukan yang sempurna dalam melaksanakan tugas, masih punya kekurangan, banyak kekurangan. Cuman itulah penilaian pimpinan. Yang pimpinan kepada saya dalam memilih untuk sebagai polisi teladan mewakili Polres Kepulauan. Hanya saya berangkat ke Polda Maluku Utara untuk bersaing dengan polres-polres yang lain. Iya. Tapi belum rezeki, akhirnya. Iya. Belum bisa untuk mewakili Polda Maluku Utara. Iya. Tapi untuk Polres Kepulauan Sula sudah dapat, ya kan? Jadi alhamdulillah. Nanti tingkat yang berikut belum dapat, tapi tingkat yang sebelumnya sudah ada progres dan prestasi kan? Oke, yang berikut ini satu lagi nih, berprestasi dan dedikasi sebagai Babin Kamtibmas. Apa nih? Ini dari Pak Kapolres Pak Deden Supriyana Imhar SIK 2017. Ini sebagai ini sertifikat
berprestasi dan dedikasi sebagai Babin Kamtibmas lagi. Ini Babin Kamtibmas berprestasi terus ini. ini piagam penghargaannya. Oke. Yang berikut ini apa nih? Piagam penghargaan dari Pak Kapolres juga. Iya, dari Pak Kapolres. Iya. Dari Pak Muhammad Irfan SSK tahun 2020. 2020. Ya. Ini berprestasi dalam membuka taman wisata mangrove Desa Mangega Kabupaten Kepulauan Sulu. Wah, ini yang luar biasa nih karena dihadiri oleh Pak Kapolda waktu itu ya. Iya, oleh Pak Kapolda. Jadi satu hal yang luar biasa, Pak Kapolda juga turun itu waktu itu ya. Iya. Ya coba jelasin dulu ini apa ceritanya, membuka nih apa ide dari Pak Oman atau memang kolaborasi dengan masyarakat Desa Mangega? Ya. Bagaimana ceritanya itu, awalnya itu? Jadi ketika awal dari membuka wisata ini, itu awalnya saya melihat contoh dari wisata Pulau Kucing. Oh iya, Pulau Kucing kan duluan. Pulau Kucing duluan. Iya. Maka saya sampaikan ke kepala desa, Pak Kades, kita punya mangrove. Iya. Kita punya mangrove, bahwa kita juga akan bisa sama seperti mereka. Iya. Kita jangan pesimis. Iya. Kita harus optimis bahwa mereka juga bisa, kita juga bisa. Iya. Mereka punya mangrove, kita punya mangrove. Iya. Iya. Terus Pak Kades bilang, iya, bagus itu. Sehingga saya sampaikan itu, sampaikan ke Pak Kades, sampaikan ke masyarakat tentang bagaimana supaya membuka usaha sehingga ibu-ibu maupun anak-anak muda di Desa Mangega ada penghasilan tambahan. Iya. Selain daripada dong punya penghasilan pertanian, Iya. laut, terus dagang, dan juga ada penghasilan tambahan. Kenapa kita pikir ada penghasilan tambahan? Karena dengan adanya masyarakat, khususnya ibu-ibu maupun anak muda, kalau dong sibuk dengan berusaha, sibuk dengan mata pencaharian, maka untuk ketika dong kenakalan remaja itu berkurang. Ya, betul. Ada aktivitas positif yang menutupi dompe hal-hal begitu kan. Iya, betul. Cocok. Hilang dengan sendirinya, karena sekarang ini kebanyakan kenakalan remaja terjadi karena dosa aktivitas. Iya. Duduk nganggur, keluyuran, malam, pulang. Tapi kalau ada aktivitas, siang kerja sampai malam terus capek. Malam tidur. Besok lagi kerja lagi. Kenapa dong kerja? Karena sudah dapat uang. Maka kita berpikir bagaimana supaya menggunakan kearifan lokal, khususnya mangrove. Sampaikan ke Pak Kades. Terus kita koordinasi juga dengan itu BLH, sebagai donasi kehutanan, itu dengan saya dan Pak Kades koordinasi. Jadi bukan serta merta langsung buka, bukan. Iya. Dong koordinasi, sehingga dong juga mengizinkan untuk dibuka. Nah, dan waktu itu pemilihan tempat waktu itu ada dua. Nah, satu di Lorong Tomia, dikenal dengan Lorong Tomia di yang sekolah. Di ujung dekat sekolah nih. Dekat sekolah. Iya. Satu di Empang. Dulu dikenal dengan Empang. Mungkin Empang satu. Iya. mungkin ketemu orang tua maupun anak dia ketemu kenal Empang pas tahu. Iya. Jali tahu sekali, Jali pun daerah. Jali. Oh iya. Kalau anak ke belakang mungkin tahu. Tapi waktu itu kalau orang tua daerah Empang tahu, dia punya. Itu apa? Situ taba. Taba pun. Dia pun tambah itu hits. Hits, betul. Waktu itu sampai waktu itu pemilihan tempat, survei di 2 tempat di Lorong Tomia Kalau. Lorong Tomia Kalau itu kan dulu Pemda sudah bikin situ tuh. Iya, tapi sebelum Pemda bikin. Oh, sebelum Pemda. Jadi tong survei sebelum Pemda bikin. Karena sudah ada wacana dari Kementerian Desa waktu itu mau bikin wisata. Jadi tong survei. Survei 2 tempat. Setelah itu
survei 2 tempat, pilih tempat, maka beta ngotot di Pekades pilih Empang. Kenapa itu? Kenapa? Nah, kenapa beta suruh di Pekades pilih Empang? Yang pertama dekat jalan dan jalan utama. Akses untuk ini para wisatawan, akses untuk orang-orang yang mau ke sana lebih dekat. Di lorong Tomia memang dia punya mangrove bagus, cuman akses untuk bisa masuk ke wisata ini harus melewati pemukiman. Iya, lorong ganggang. Iya, sulit. Loading mobil apa ya. Betul. Terus tanpa parkir juga susah. Parkir di jalan gelap darah baru jalan ke rawa. Susah. Betul. Pertimbangan itu yang menjadi Pak Oman pilih di apa? Empang. Empang. Iya. Nah, terus kita pilih di Empang. Nah, setelah itu koordinasi dengan Pekades, maka tidak berselang lama dari Kementerian Desa turun. Kementerian Desa turun bersamaan dengan dari BLH Kabupaten turun ke desa. Dari Kementerian Desa mau wisata. Iya. Maka dari situ disampaikan ke Pekades. Nah, Kades karena tanpa untuk desa itu siapkan di Empang, maka untuk dari kementerian ini ditaruh di Lorong Tomia. Lorong Tomia. Iya. Nah, sehingga Lorong Tomia dibangun. Iya. Nah, waktu itu yang bangun pertama di Lorong Tomia. Nah, cuman karena aksesnya sulit, terus di pemukiman lewati pemukiman warga, belum lagi mau parkir susah. Nah, dan banyak orang juga mau cari tahu susah. Iya. Mesti tanya, akhirnya lama kelamaan kurang pengunjung. Sekarang tutup. Rusak. Karena fasilitas rusak. Tidak ada biaya perawatan. Terus tanpa biasa ya, anak muda biasa masuk itu. dengar begitu. Iya. Anak muda masuk banyak. Jadi tahu? Si biasa kan dia dari berbahaya gitu sih tahu. Bahkan ada beberapa anak muda yang masuk di situ dengan pasangan tong panggil untuk pembinaan. Pembinaan doang. Tong masuk dulu terus tong lihat. Bukan warga yang tangkap, ada warga yang tangkap. Warga yang tangkap. Iya, ada warga yang tangkap, dong lapor. Pak Babin itu ada anak-anak dong dengan lempung tunangan itu, dong duduk di lausan itu. Nah, jadi dong sudah tangkap, bawa kemari. Nah, karena waktu itu belum puasa. Belum puasa. Waktu itu di bulan puasa. Belum puasa makanya warga dong tangkap. Tangkap dong lapor di beta. Kita langsung meluncur ke desa, sampaikan ke Pak Kades, panggil yang di kantor desa. Iya, oke. Jadi itu memang harus perlu ada perhatian dari Kementerian Desa itu ya. Iya. Oke. Ini terus singkat ceritanya wisata mangrove dibuat. Biayanya dari dana desa. Biaya dan desa karena waktu itu beta juga punya anggaran untuk punya ide saja. Jadi ceritanya sampai Pak Kapolda sampai datang itu bagaimana ceritanya? Ada cerita dengan beliau atau memang ada permintaan untuk beliau datang atau bagaimana? Nah, sampai Pak Kapolda datang itu, waktu itu rencana Pak Kapolda mau berkunjung ke Tanana. Terus di situ Pak Kapolres ini, Pak Kapolda tanya, Kapolda cek ke Pak Kapolres, itu Pak Kapolresnya AKBP Muhammad Irfan. Iya. Mungkin Pak Mail punya teman juga. Iya, teman baik saya tuh, Pak Irfan. Aduh, maaf Pak, siap salah. Pak Muhammad Irfan ya. Iya. Beliau sekarang Kapolres Halsel masih? Iya, masih Kapolres Halsel. Iya. Iya, teman baik saya tuh, Paman. Terus, maka di situ Pak Kapolres mengajukan bahwa sampaikan ke Pak Kabak Sunda atau Kabak SDM sekarang. Pak siapa? Pak Arif, AKP Arif. AKP Arif. Sekarang beliau sudah pindah ke Polda. Oh, Polda. Ya.
Saya tidak tahu apakah masih di Polda atau sudah pindah di. Ya bilang itu sudah jadi apa di mana kan? Terus Itu Pak Kabak Sumda, komandan telepon saya. Karena waktu itu saya tidak di Senana. Di mana? Waktu itu lagi di Ternate ikut seleksi. Oh, seleksi tadi itu. Perwira. Oh, Perwira. Oh, seleksi Perwira. Tahun 2020 sementara. Oh, tapi belum nasib ya? Belum nasib. Mudah-mudahan dari habis wawancara moderator semua ini, amin. mungkin ada suara jalan. Biasanya begitu. Amin. Nah, terus komandan telepon. Man, itu wisata itu kamu ide kamu atau bagaimana? Maka saya cerita ke komandan tentang awal pembuatan wisata itu. Maka komandan sampaikan, lapor ke Pak Kapolres. Pak Kapolres sampaikan ke saya untuk koordinasi dengan Pak Kades. Waktu itu Pak Kades sebentar di Ternate juga. Semua di Ternate. Maka saya ketemu Pak Kades. Pak Kades ini bagaimana? Ini ke Pak Kapolres, Pak Kapolda mau berkunjung ke sana. Rencananya ini mau meresmikan wisata. Tapi waktu itu wisata progresnya baru 75%. Iya, belum siap betul. Iya. Nah, tapi karena memang rencana Pak Kapolda mau menyesuaikan waktu beliau, menyesuaikan waktu beliau. Akhirnya Pak Kapolres sampaikan ke saya untuk koordinasi dengan Pak Kades. Bagaimana? Ketika sampaikan dari Pak Kades, alhamdulillah Pak Kades juga mengiyakan. Pak Kades bilang kalau memang itu dari Pak Kapolres dan mau supaya Pak Kapolres meresmikan, saya juga senang karena satu kebanggaan. Ya. Karena wisata untuk di Kepulauan Sula yang diresmikan Pak Kapolda baru wisata Bakayoya Desa Manggega. Iya. Yang wisata lain ini Bupati Mitra ada. Ini Kapolda satu hal yang luar biasa, yang memang jarang-jarang itu. Jadi berarti beliau juga punya perhatian terhadap kinerja bawahannya. Iya kan? Iya. Berarti itu pimpinan yang sangat bagus itu. Dan begitu harus itu jadi contoh. Iya, karena itu sebagai satu motivasi buat bawahan untuk lebih berkarya, berinovasi. Iya kan? Memang untuk program pimpinan sekarang bagi anggota yang berdedikasi, anggota yang melaksanakan tugasnya bagus, berprestasi, punya inovasi, punya ide-ide, maka pimpinan akan memberikan reward atau penghargaan. Mudah-mudahan penghargaan yang tadi tuh. Iya. Pak Oman sekarang tugas sudah berapa tahun? 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Berarti selama 16 tahun itu pasti ada hal-hal yang belum tercapai di samping sekolah perwira tadi. Mungkin ada hal lain yang mungkin sampai hari ini Pak Oman cita-citakan tapi belum disampaikan. Cita-cita yang pertama adalah ingin bahagiakan orang tua. Oh, sekarang belum bahagia ya? Memang sudah bahagia tapi belum sesuai dengan. Oh iya, belum maksimal. Tapi betrasa yang akan bisa. Sulit. Iya, orang tua nih membagikan ketemu bisa itu sulit. Iya, sulit. Yang akan mampu membalas dompe budi baik selama dari kecil sampai besar kan. Itu dompe pengorbanan itu bisa dibayar dengan apapun terus yang menyangkut dengan maksudnya menyangkut dengan cita-cita untuk hal-hal yang menyangkut dengan masyarakat, itu apa yang mungkin ke depan ingin buat apa lagi? Untuk ke depan ini sebenarnya saya punya keinginan banyak ya, untuk banyak di masyarakat. Saya berkeinginan bagaimana supaya yang pertama di halaman daripada warga desa ini digunakan untuk tanam rica, tanam tomat, tanam sayur. Masa cuma rica dong harus tunggu dari Manado? Karena rica Manado sedap katanya. Di Padis tanya.
Katanya begitu, bet dengan dia begitu, tapi saya tahu Rica yang menggega pembawa. Oke, terus apa? Terus memang di desa ada sebagian warga yang tanam rica, tomat, sayur. Cuman untuk memenuhi kebutuhan warga semuanya belum bisa. Jadi ada juga harus masih kurang. Makanya saya dari awal ketika melihat itu pertama tugas, saya melihat pekarangan tidak terpakai. Tapi kosong tidak digunakan. Tidak digunakan. Makanya saya berkeinginan untuk bagaimana supaya saya punya warga ini di halaman di muka maupun di belakang ditanam dengan rica, tomat, lemon, sayur-sayuran. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk pekarangan. Sehingga saya perlu harus ke pasar lagi. Karena mungkin ke pasar kalau beli ikan ya. Ikan mungkin. Tapi kalau hal-hal macam saya itu tidak perlu. Tidak perlu. Iya. Nanti kalau memang mau bikin yang lebih banyak baru ke pasar juga. Apa lagi yang? Terus yang kedua bengkel online. Bengkel online? Iya. Apa maksudnya mana tuh? Memang bengkel online maksudnya? Bengkel online. Jadi saya siapkan dia punya fasilitas di Desa Manggega. Iya. Hanya motor, terus dia punya fasilitas bengkel-bengkel. Ada motor sebagai personal. Nah, di situ dibekali dengan HP juga. Jadi saya berkeinginan utamakan adik-adik di Desa Manggega. Supaya saya tidak mau mereka nganggur, tidak punya pekerjaan. Sehingga saya berpikir kalau ini bisa tercapai, bikin bengkel online. Nah, di situ jadi kalau bengkel pada umumnya itu pelanggan mau datang. Bawa datang. Contoh seperti yang kecil-kecil kayak ban bocor mesti bawa di bengkel. Beta berkeinginan bagaimana supaya ke depan kalau cuma rusak kecil-kecil kayak ban bocor, terus ban kempes, itu saya perlu datang di bengkel lagi. Dengan telepon saja. Telepon nanti itu dari petugas bengkel yang ke sana. Yang ikut pelanggan tadi itu ke sana pergi misalnya kalau tapi batas saja misalnya dari Pohea sampai Belau atau Waipa. Saya perlu harus itu datang di bengkel. Cuma ban bocor terus pompa ban itu dari orang bengkel datang. Kecuali rusak berat seperti rusak mesin berbawa ke Oh gitu. Oke, paham. Terus apa lagi? Ada lagi? Mungkin itu dulu Kak, Pak. Nanti mau cari ide-ide lain lagi. Iya. Tapi keinginan itu di Pak Oman akan usahakan untuk jalan itu ya. Insya Allah kalau masih sehat, umur panjang, masih dipercayakan sebagai Babinka Turis Manggega, mungkin bisa, insya Allah bisa jalan ya. Bisa jalan. Iya. Oke. Ini ketong cerita yang berikutnya ini. Ada satu lagi masih ada satu lagi nih. Ini 2008 sebagai instruktur pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini di zaman Pak Bupati Ahmad Hidayat Mus. AHM. Jadi waktu itu kepala Dinas Trantip Kebersihan dan Tata Ruang itu almarhum Dr. Andrus Rusdi Sanaba, MSI, dan beliau sudah almarhum kan? Ya. Jadi ini piagam-piagam ini diberikan atas dedikasinya melaksanakan sebagai instruktur Iya. Jadi instruktur waktu itu berapa orang yang yang ikut pelatihan itu? 2 orang, terus yang di lapangan 2 orang, yang senior 1, terus yang juniornya saya. Berapa orang yang diberi pendidikan? Pendidikan waktu itu kurang lebih 100 orang ya? 100 orang. Berapa hari? Ya 1 minggu lebih ke 2 minggu. Itu pelatihan dasar bela diri, terus latihan materi di ruangan. Pak Oman kuasai bela diri apa? Dasar PBB bukan PBB. Oh PBB itu bela diri.
Baris berbaris. Baris berbaris. Jadi itu 2008 Iya, ya. 2008. Jadi dengan sederet prestasi ini Pak Oman puas gitu. Untuk ini saat ini puas. Tapi untuk keinginan untuk berbuat, keinginan untuk melakukan yang terbaik masih ada. Masih ada. Iya. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak yang ingin dibuat. Masih ingin dibuat. Ya. Jadi tadi buat TPQ, terus buat tempat wisata mangrove di Mangega. Iya. Pak Oman ini kan dari Buya kan? Iya, dari Buya. Terus untuk desanya apa yang dikasih? Ya masih yang desa lain kasih ide apa ya desa? Untuk desa Buya waktu itu mau penempatan polsek. Polsek. Iya. Ah. Jadi waktu itu saya ikut rapat dengan Pak Kapolres dan pejabat utama di Polres. Di situ Pak Kapolres sampaikan tentang rencana untuk bikin polsek. Maka dari situ saya juga mengusulkan kalau bisa desa saya juga dibuatkan polsek. Ya, karena ibu kota kecamatan kan? Ibu kota kecamatan. Dan rentan kendali dan secara geografis jauh. Jauh dari Fala, jauh dari Wetina. Iya. Dan jauh dari Polres. Maka di situ saya mengusulkan ke Pak Kapolres waktu itu. Tapi sebelumnya waktu itu saya belum bertugas di Babin Kamtimas. Masih di mana? Masih di bagian opsional. Opsional. Iya. Di Polres. Di Polres. Tugasnya untuk mengendalikan operasi maupun ketika pengamanan itu semua dikendalikan oleh bagian opsional. Oh, tamu-tamu negara begitu. Iya, tamu-tamu negara maupun tamu-tamu dari provinsi. Dan dimintakan pengamanan semua yang mengeluarkan surat perintah dari opsional dan ditandatangani oleh pimpinan. Oke. Ya tadi ceritanya bagaimana tadi yang bentuknya polsek. Polsek persiapan kau Iya, polsek persiapan. Bangunannya dan penempatan personilnya di situ. Nah, terus bagaimana? Nah, di situ saya mengusulkan ke Pak Kapolres, izin komandan kalau bisa polseknya ditaruh di saya. Di mana itu man? Polres tanya. Di mana itu man? Waktu itu Pak Kapolresnya AKBP Jan Makita. Oh Pak Jan ya. kenal baik beliau. Saya kalau yang begitu saya kenal. Beliau juga yang meresmikan TPQ. Oh beliau meresmikan? Iya. Berarti luar biasa. Beliau kan TPQ. Iya. Walaupun beliau beragama Nasrani non Muslim. Tapi beliau sangat mendukung. Iya. Apa yang dibuat anggota khususnya di bidang keagamaan. Sampai beliau menyempatkan diri untuk meresmikan TPQ. Satu hal yang langka itu. Iya. Terima kasih komandan. Komandan. Terus Pak Kapolres tanya, Oman, saya minta polsek, saya pun tanah sudah siap. Beta bilang siap komandan. Siap saja. Siap. Tapi waktu itu belum ada. Modal nekat ini. Modal nekat. Kalau begitu nanti saya kasih tahu kepada desa, suruh datang ke Polres ketemu saya. Jadi waktu itu beta bingung, pusing. Ini bagaimana kalau Pak Kapolres tanya Pak Kepala Desa, gue bilang lahan belum ada. Beta takut. Betul ini kalau Kepala Desa datang gue bilang tanah belum ada. Ini sentuh apa-apa. Beta ancur. Nekat sekali memang ini. Iya. Setelah rapat, beta keluar beta telepon Kepala Desa. Karena Kepala Desa waktu itu paman juga. Iya. Mama pun ade, telepon, Om, ini Pak Kapolres mau taruh polsek di Buya. Om kasih siap lahan 1 hektar. Bisa kasih 1 hektar
Om bilang kalau barang 25 kali 15 tuh bikin yang cepat-cepat ini dapat 1 hektar ini. Iya. Beta bilang om mau polsek keseng. Kalau om seng mau polsek di Buya, om seng kasih siap lahan. Lalu pilih tempat lain. Pilih tempat lain. Dan supaya om tahu wilayah polsek Mongol Selatan itu bukan saja di Buya. Apun Hia juga bisa. Iya. Waikafia juga bisa. Wailab juga bisa. Kapor juga bisa. Kalau dong siapkan lahan. Iya. Coba om berpikir sudah, masa ibu kota kecamatan di desa Buya kung di polsek di tempat lain, di desa lain. Iya. Om bilang, iyo kalau begitu om siap. Jadi dengan hari itu di besok itu om pi baku buju mantan kades Pak Buang. Oh iya. Sekarang tinggal di Komperda. Betpung Ipa, betpung om lagi. Oh om lagi. Betpung om Buang sengaja. Pikas tahu di om Buang untuk kasih lahan di dalam kampung. Iya. Untuk membeli. Itu kan dulu mantan kepala desa. Mantan kepala desa. Waktu itu masuk sekolah untuk kepala desa. 1 hektar. Pas 1 hektar. 1 hektar pas. Iya. Langsung beli. Jadi waktu itu bayarnya pun cicil. Bayar cicil. Pak Kapolres waktu itu mau berkunjung ke sana mau lihat lahan. Lihat lahan. Cuma karena belum bayar, jadi beta bilang di Pak Kapolres, Pak Kades lagi berangkat. Oh ya lagi, sudah 2 kali. Karena beta pikir beta takutnya untuk turun kung. Seng ada apa-apa tuh. Apa-apa terus yang penglahan ini kemarin kung palang. Iya. Beta. Jadi di malam rahasia terbongkar di mana moderator semua nih. Proses polsek Mongol Selatan. Lanjut. Kong beta bilang cepat bayar sudah. Ini Pak Kapolres mau pikir dari Buya ini. Iya. Pak Kapolres ke daerah belum lunas. Cilaka. Beta celaka. Beta ini bikin untuk supaya di desa ini ada polsek. Iya. Ibu kota kecamatan. Iya. Masa di polsek taruh desa lain ulang. Iya. Ini beta bisa bikin om. Jadi kalau kon tolong bantu beta dulu kesini beta hancur. Terus om bilang ini sudah. Hanya bayar tanah lunas. Saya lapor Pak Kapolres. Pak Kapolres suruh undang Pak Kades yang datang ke Polres untuk berikan hibah. Iya, surat hibah. Surat hibah. Iya. Hibah ke Polres. Di persyaratan itu. Iya. Supaya di pusat mau kucurkan dana. Iya betul. Di situ Pak Kapolres sampaikan bahwa ini mau penempatan polsek ini di Buya dan di Mangoli. Tapi itu Pak Kades Buya sampaikan ke Pak Kapolres. Kalau bisa di Buya didahulukan. Iya. Karena Buya jauh dari Polsek Pala, Buya jauh dari Polsek Wetina. Kalau Mangoli kan dekat Wetina, iya. Kalau Mangoli dekat, di Mangoli nanti setelah Polsek Buya baru di Mangoli. Akhirnya Pak Kapolres itu juga mengiyakan. Iya. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah 2 tahap, tinggal tahap terakhir. Tahap terakhir bangunan. Sementara pembangunan. Sementara jalan. Jadi pas sementara jalan, beta sampaikan di teman yang perencanaan. Iya. Bilang kalau bisa nanti taruh perumahan lagi di Buya. Oh iya supaya polisi yang tugas sana langsung tinggal di sana. Kalau Pak Oman yang tugas sana kan tinggal di rumah sendiri. Kong ini teman bilang begini. Ngana polisi saja belum jadi. Ngana minta perumahan. Kantor saya belum ada kok. Kantor saya belum jadi kok. Tapi itu apa? Artinya kasih ingat tuh supaya selesai di bangunan jadi di perumahan juga dipikirkan. Supaya yang tugas di sana juga bisa tinggal ke. Iya. Itu memang satu hal yang bagus sebenarnya sih. Karena beta anggota merasakan ketika tugas kong
tinggal fokus atau tinggal dengan orang lain ini itu merasakan. Iya. Sehingga di samping di pembangunan polsek belum jalan, tapi kita berpikir bagaimana supaya perumahan supaya mungkin anggota yang datang dengan keluarga. Kalau bujang sih kurang masalah, tapi kalau keluarga nih setengah mati ya. Keluarga setengah mati. Kalau buya. Kalau selatan naik pusing. Mandi. Gimana? Oke. Ini kita sudah di penghujung cerita. Mungkin ada motivasi atau tips-tips apa yang Pak Oman bisa sampaikan ke teman-teman polisi Pak Oman, adik-adik tuh, atau letting Pak Oman. Mungkin ada tips-tips atau motivasi apa yang Pak Oman ingin sampaikan, silakan. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada pimpinan yang telah memotivasi saya, telah mendukung saya dalam melaksanakan tugas dari tingkat polsek sampai tingkat Polres, Polres sampai tingkat mati. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Manggega dan warga dan semua pihak, khususnya panitia pengresmian TPQ. Iya. Sehingga bisa dapat penghargaan ini karena bantuan dari mereka juga, panitia, sekretaris panitia waktu itu Ibu Fahria Masugi, dosen di Stai Bagusalam, iya. Sula. Oke. Dan warga Desa Manggega yang lain, kepada teman-teman maupun adik-adik ya, khususnya teman-teman rekan-rekan Babin, jangan patah semangat, tetap melakukan tugas dengan baik. Ide-ide apa yang mau dibuat dilaksanakan, sampaikan koordinasi dengan Pak Kades, sampaikan koordinasi dengan warga masyarakat, sehingga ide-idenya bisa terlaksana. Karena bantuan daripada Pak Kades, masyarakat dan teman-teman lain, pimpinan. Terus untuk adik-adik yang mungkin bercita-cita ingin jadi polisi, ya, dari sekarang jaga kesehatan, belajar yang baik, jangan ini tergoda dengan hal-hal yang negatif, sehingga merusak masa depan adik-adik sekalian. Yang berikut lagi, untuk warga yang belum vaksin, baik tahap 1 maupun tahap 2, agar segera datang ke Polres maupun Puskesmas dan RSU terdekat hingga bisa mendapatkan vaksin. Jangan percaya dengan berita-berita hoax yang diberar di medsos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat moderator SUA yang telah mengundang saya, menyempatkan waktu untuk bisa wawancara dengan saya. Saya sebagai anak negeri, khususnya di Sula, saya bangga. Semoga sahabat moderator SUA bisa sukses dan jadi, amin, bisa jadi YouTuber. YouTuber berprestasi. YouTuber Sula berprestasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Oman. Sukses dan sehat selalu. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Oman ke depan insya Allah diijabah oleh Allah. Oke, terima kasih sahabat moderator SUA. Selamat malam, syukur EBM. Moderator SUA.